Kembali di IDX Opening Bell, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan bergabung dengan analis Panin Sekuritas, Juan Octavianus. Selamat pagi, Mas Juan. Ya, selamat pagi. Mas Juan, tadi kita lihat indeks dibuka sempat rebound begitu, namun nampaknya tidak lama karena kita sekarang lihat terkoreksi kembali 6.267 saat ini. Kalau dari sejumlah analis memprediksi memang agak bergerak terbatas begitu ya untuk indeks. Kalau dari analisis Anda sendiri akan seperti apa pergerakan IHSG sepanjang hari ini? Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya pada hari ini pergerakan IHSG akan cenderung terbatas, lebih ke arah menurun ya. Dikarenakan sebenarnya kalau kita lihat dari faktor global nih terkait dengan potensi inflasi yang terjadi akan di US. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi 10 years Treasury US yield itu kan udah tertinggi sejak terakhir, itu di level 1,4%-an. Nah ini dengan adanya aksi stimulusnya juga dari The Fed ini akan menimbulkan sebenarnya dari sisi ekspektasi terkait dengan pemulihan ekonomi akan jauh lebih cepat. Nah ini translasi pada sebenarnya inflasi sendiri yang akan sulit dikontrol seperti itu. Oke, apakah pengaruh dari indeks untuk di bursa utama Asia dari regional sendiri ini mempengaruhi tidak? Karena kalau kita lihat Nikkei, Hang Seng, Shanghai, juga kita IHSG ini terkoreksi begitu. Hanya Straits Times Index saja yang hijau untuk pembukaan hari ini. Cukup berpengaruh tidak? Ya, jadi kalau kita melihat juga sebenarnya dari Asia ini juga merespon terkait dengan kenaikan indeks dolarnya ya. Jadi kalau kita lihat seiring dengan yang tadi US itu translasi pada peningkatan dari indeks dolarnya. Nah ini sebenarnya menekan dari sisi kita punya regional dan juga dari IHSG seperti itu. Nah ini nanti akan kembali kita lihat lagi terkait nanti dengan beberapa data seperti kalau kita lihat potensi pembukaan dari UK ini juga akan menjadi sentimen positif. Nah namun ini akan kembali lagi terkait dengan data di Europe ya. Kalau memang nanti mereka bisa positif, kemungkinan akan positif juga ke kita seperti itu. Oke, itu dari global yang mayoritas memang terpengaruh dari kondisi inflasi US begitu ya. Kalau dari dalam negeri sendiri, jelang rights issue dan RUPS sejumlah emiten sejauh ini akan memberikan sentimen apa kepada indeks? Ya, jadi kalau kita corporate action akan menarik buat pelaku pasar ya. Kalau kita lihat juga kemarin Telkom pasca mereka membeberkan terkait dengan corporate action mereka langsung sentimen positif bagi harga sahamnya. Lalu juga kalau kita lihat sebenarnya dari peraturan pemerintah ini juga sudah beberapa kan yang keluar terkait dengan turunannya Omnibus Law. Nah ini juga sebenarnya akan menjadi sentimen positif dan juga penggerak dari beberapa saham-saham nanti yang akan bergerak di lantai bursa seperti itu. Oke, itu kalau dari kita lihat dari RUPS dan rights issue ya. Kalau untuk penurunan suku bunga acuan BI sendiri, ini apa memberikan pengaruh terhadap indeks kita, Mas Juan? Iya, kalau kita terkait penurunan suku bunga akan berdampak positif ya. Jadi yang pertama, ketika nanti dari suku bunga turun akan lebih atraktif ketika market itu masuk ke dalam bursa equity. Dikarenakan dari level ininya. Lalu yang kedua itu terkait dengan beberapa emiten akan diuntungkan terkait dengan tingkat suku bunga yang rendah ya. Jadi ketika banyak emiten dengan kondisi neraca yang punya tingkat utang cukup tinggi, ini yang bisa menjadikan sebenarnya lebih atraktif buat dari pelaku pasar. Jadi kita lihat so far ini masih sangat positif terkait dengan penurunan dengan tingkat suku bunganya. Oke, penurunan suku bunga yang 3,5% itu ya. Lalu kalau kita beralih ke saham, tadi kalau Anda katakan nampaknya masih untuk penurunan suku bunga acuan ini mempengaruhi pengaruh positif terhadap IHSG. Kira-kira saham apa saja yang berkaitan dengan penurunan suku bunga acuan yang bisa direferensikan kepada pelaku pasar? Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya beberapa sektor, contohnya seperti dengan properti dan juga dari otomotif dan juga dari segi infrastruktur, ini akan berdampak positif terhadap dari penurunan suku bunga. Dimana kalau kita lihat juga sebenarnya dari
regulasi pemerintah juga lagi ongoing nih terkait dengan stimulus terkait dengan otomotif dan juga properti. Nah, jadi kita melihat sebenarnya tiga sektor tersebut patut dicermati oleh pelaku pasar. Oke, otomotif nampaknya menarik ya dengan PNBM ini ya. Kira-kira dari otomotif ada tidak yang bisa direferensikan begitu mungkin Mas Juan? Atau dari properti Ya, juga yang bisa direferensikan? Oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk dari otomotif kita bisa melihat saham Astra ya, di mana sebenarnya dari otomotif itu kan mulai berlaku dari Maret ya, buat dari relaksasi PPNBM. Nah, jadi kita melihat mungkin dari Februari dari masyarakat akan menahan buat dari appetite membelinya, dan nanti di Maret baru angka penjualan nasional akan meningkat. Selain itu juga kita lihat UNTR baru aja rilis kan terkait dengan operasional. Nah, ini translasi akan positif juga sebenarnya ke Astra internasionalnya seperti itu. Jadi kita rasa Astra ke depannya akan jauh lebih positif nih buat nanti dari segi fundamentalnya. Oke, lalu sudah, juga kalau ya silakan. Ya, kalau kita lihat dari properti, sebenarnya beberapa properti sudah bisa mencetak laba positif ya. Kalau kita lihat contohnya seperti CTRA dan juga BSDE, ini bisa menjadi pilihan buat investor ya, dikarenakan sebenarnya dari mereka punya profil buat propertinya itu merupakan properti menengah, dan juga recurring-nya ini udah mulai bertumbuh nih seiring dengan PPKM yang lebih longgar. Jadi kita rasa ini akan cukup positif buat dari kedua emiten tersebut. Baik, mungkin bisa direferensikan untuk jangka menengah atau jangka panjang begitu ya, melihat properti dan otomotif tadi yang Anda referensikan ya. Kalau kita lihat dari telekomunikasi, saham Telkom kemarin melesat, ini terdorong sejumlah rencana strategis perseroan untuk tahun ini. Kira-kira rekomendasi Anda terhadap saham terhadap TLKM sendiri seperti apa? Ya, kita melihat sebenarnya Telkom masih positif ya ke depannya, mengingat juga sebenarnya dari sisi sektornya ini masih cukup atraktif nih. Kalau kita lihat kan dari buy operasional sebenarnya dia punya latency paling tinggi, sehingga sebenarnya pada dibandingkan dengan peers dia seharusnya bakal lebih bagus nih. Nah, jadi kalau kita lihat Telkom ini bisa sampai dengan 4.000 sampai 12 bulan ke depan untuk target price kita. Untuk Telkom, baik. Untuk saham-saham telekomunikasi lain, ada yang masih lebih menarik begitu dari Telkom atau yang bisa direferensikan? Ya, jadi sebenarnya yang cukup menarik juga terkait dengan penggabungan spektrum ini adalah dari saham Indosat ya. Cuman kita lebih mereferensikan sebenarnya dari sisi Excel, di mana kalau kita untuk target price Excel kita masih jauh lebih menarik di level 2.800 ya untuk so far ya. Oke, dan perbankan juga nampaknya mengikuti dari saham telekomunikasi. Apakah BBCA atau ada saham dari saham lain begitu dari perbankan yang bisa disasar oleh para pelaku pasar? Ya, jadi kalau kita melihat kalau dari perbankan pasti akan positif ya ke depannya. Biarpun kalau kita lihat data Januari dari segi pertumbuhan kredit masih melambat, cuman nanti sesuai dengan ekspektasi peningkatan ekonomi ini akan berdampak positif juga buat dari segi laju pertumbuhan kredit. Nah, so far kalau kita melihat BBNI dan BMRI ini masih cukup atraktif ya buat investor. Dimana kalau kita lihat BBNI ini kita punya target price selama 12 bulan ke depan itu di level 7.200 dan BMRI itu di level 7.800 di 2021 buat 12 bulan ke depannya. Oke, baik. Terakhir Mas Juan, singkat saja dari analisis Anda pergerakan IHSG untuk hari ini tentang support dan resistennya ada di kisaran berapa? Ya, kita lihat buat dari IHSG sendiri akan bergerak cukup tidak terlalu volatile ya. Ini dengan range di level 6.300 sebagai resistance dan juga support di level 6.226. Oke, baik. Terima kasih Mas Juan Octavianus telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.